Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem dan komponen instalasi listrik, tegangan rendah fasa tunggal dan fasa 3, yang digunakan untuk piranti elektronik dan piranti rumah tangga. Oke, langsung saja. Bisa dilihat dari gambar ini, bagian rumah kita itu terbagi menjadi dua, yaitu ada milik PLN, tanggung jawab PLN, dan tanggung jawab kita atau tanggung jawab pelanggan. Nah, yang tanggung jawab PLN itu apa saja? Yang pertama ya jaringan tegangan rendah atau yang dari tiang listrik masuk ya, kabel nih masuk ke dalam KWH meter. Nah, ini adalah tanggung jawab PLN atau urusan PLN. Kita tidak bisa mengganggu-gugat. Yang kita bisa ganggu-gugat atau bisa kita pilih KWH meternya mau ditaruh di mana gitu, lokasinya saja. Tapi untuk kelistrikan ini bukan tanggung jawab kita. Nah, yang tanggung jawab kita atau suka-suka kita adalah yang di bagian rumah, seperti saklar lampu, terus fitting lampu, dan stop kontak. Itu suka-suka kita mau taruh di mana gitu. Nah, fasa tunggal dengan fasa 3, perbedaannya ada di mana? Ya, bisa dilihat salah satu bedanya ada di MCB-nya. Yang fasa tunggal itu MCB-nya 1 ya. Yang fasa 3 MCB-nya 3. Ada juga yang lebih bagus lagi, biasanya dipakai di pabrik-pabrik ataupun industri-industri besar, itu MCB-nya seperti ini. Itu lebih bagus lah pokoknya. Lalu ada kabel NYM. Standar internasionalnya seperti yang kita tahu ini ada netralnya itu warna biru. Lalu ada positifnya itu warna merah atau hitam. Lalu ada ground, pertahanan ini warna hijau kuning. Bisa dilihat ya di gambar. Lalu ada miniatur circuit breaker atau biasa kita sebut MCB. Bisa kita lihat di sini ada kabel warna biru atau netral, dia langsung tidak melewati MCB. Yang melewati MCB hanya kabel fasa atau kabel positif. Ya, supaya apa? Jika terjadi konsleting listrik gitu di rumah, maka yang rusak itu MCB-nya dulu, baru ke KWH meter. Jadi KWH meternya aman gitu, karena KWH meter tuh kalau menurut saya sih cukup mahal ya kalau mengganti. MCB ini murah, terus juga tidak merembet ke seluruh warga gitu. Kalau KWH meter kan langsung ke tiang listrik gitu gitulah pokoknya ya, langsung ke sumber. Kalau ini kan istilahnya nih kalau di oke, lanjut. Nah, ini ada gambarannya juga nih ya, ada KWH meter langsung ya, kayak dari KWH meter dipecah jadi dua, kabel netral atau kabel negatif dan kabel positif. Terus ke MCB, masuk ke saklar ya, terus stop kontak ke bohlam lampu. Kalau yang netral masuk ke stop kontak supaya ada positif negatifnya, terus ke lampu, ini ke lampu ke saklar dulu. Supaya apa, ke saklar ya bisa di mati nyalain lampunya, kalau enggak nyala terus di 24 jam nanti. Makanya pakai saklar. Nah, lalu ada ini stop kontak. Seperti yang tadi kita lihat di awal ya, ada warna-warna kabel. Di sini ada warna biru negatif, warna merah positif, dan ini ground hijau. Nah, kabel warna merah warna biru ini untuk stop kontak boleh ditukar. Di sini warna merah, di sini warna biru, ini bebas. Beda dengan fitting lampu. Fitting lampu itu punya ketentuan. Yang bentuknya seperti tapal kuda ini harus positif, dan yang negatif itu pulirnya.
Kalau enggak, ya nggak nyala lampunya. Kemungkinan konsletingnya sih ada, kayaknya pasti putus lah lampunya pasti ya, kalau terbalik. Lalu ada saklar. Saklarnya ada yang saklar tunggal, saklar ganda. Nah, ini jenis saklar hotel yang 3 ini banyak. Lalu ada test pen. Gunanya buat apa? Untuk melihat apakah instalasi yang kita uh, lakukan uh, sudah benar gitu, dialiri listrik dengan benar. Kita udah pasang uh, capek-capek, ternyata aliran yang nggak ada kan, uh, dari awal lagi. Makanya kita gunakan test pen, dicek gitu, kalau stop kontak tuh cek di lubangnya apakah ada aliran listriknya atau enggak. Kalau enggak ya berarti ada kesalahan di pemasangannya atau kabelnya yang tidak terpasang, seperti itu. Lalu ada jenis-jenis tang. Di sini ada tang kombinasi, tang potong, tang lancip, ya, tang kakak tua, tang buaya, dan tang refit. Fungsinya untuk apa? Ya untuk tang potong ya untuk potong kabelnya, tang kakak tua nih buat memisahkan antara tembaga itu, tembaga kabel dan karet. Kabelnya kan kabel itu dilapisi oleh karet ya, bisa dilepas tang kakak tua. Sekalian bisa buat ngelilit-lilit juga ya. Nah, seperti ini gambarannya ya, tangnya buat ngelilit kabel. Nah, yang ini namanya adalah penutup kabel ini nih ya, namanya itu adalah alas dop. Ya, alas dop ini ya fungsinya untuk menutup sambungan kabel seperti tadi. Kalau misalkan nggak pakai alas dop bisa juga pakai solasi hitam. Cuman kelemahannya ya kalau misalkan kita perlu membukanya lagi, solasi hitam itu agak sedikit lengket gitu di uh, jari atau di tangan itu. Kalau sudah terpasang cukup lama dia akan, lemnya tuh akan susah hilangnya di tangan tuh, agak sedikit lengket kalau nggak pakai sabun. Kalau lasdop ini kan tinggal puter saja, terus kalau mau dibuka ya tinggal dilepas aja gitu, ntar bisa pasang lagi. Lalu ada tedes. Tedes ini fungsinya untuk menutup semerautnya kabel, sambungan-sambungan dalam sini, ya dari kanan, dari kiri, dari bawah atau dari atas nih, bebas aja gitu dari bawah dari atas. Yang penting jadi dipertemukan semua kabel ini di sini supaya nggak kelihatan gitu, biar nggak semraut gitu istilahnya. Lalu ada pipa ini untuk mengcover seluruh kabel. Misalkan di dalam, kalau satu kabel aja nggak perlu pakai pipa sebenarnya, ya udah kabel aja. Tapi kalau misalkan kabel itu ada 2, 3, 4 sampai 5, 6 gitu banyak, ya tutupin aja pakai pipa supaya terlihat lebih bagus, lebih rapih lah. Sini ada bending pipa. Bending pipa ini buat membengkokkan pipa, karena pipa itu kan bentukannya lurus aja gitu ya. Sedangkan kan kabel itu bisa belok-belok ke sana kemari bebas saja, tergantung panjang kabelnya semana. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada lekukan-lekukan nih, biasa di bending pakai bending pipa tadi. Tedas ya, ya kan? Kumpul di sini semua kabel sambungan-sambungan. Nah, kalau begini biasanya sih ada di basement. Kalau yang terlihat terekspos seperti ini, beda dengan ini. Nah, pipa juga fungsinya untuk melindungi kabel dari cor-coran ini, semen-semen ini. Dia kalau langsung kena semen kan jelek ya jadinya, ya nggak bisa dirapihin ya pokoknya. Kalau misalkan ada yang putus ya kita bongkar sama semen-semen ya. Kalau ini kan misalkan ada yang putus ataupun ada yang harus diganti, ya udah tinggal tarik kabelnya aja karena dia ke nggak menyatu dengan semen-semen itu, seperti itu. Oke, ini adalah DNA wiring kabel ya, contohnya seperti ini ya. Dia dari KWH meter masuk ke MCB. MCB ini dipecah, yang ada ke saklar, ada ke lampu nih ya. Ini stop kontak, maksudnya stop kontak nih, saklar nih, lampu ya. Bebas aja mau naruh stop kontak di mana, mau naruh saklar di mana, lampu di mana, suka-suka yang punya rumah.
Tapi ya kalau bisa ya naruh lampu jangan di pojok. Untuk pojok jelek juga, ya taruh tengah aja. Stop kontak ya taruh deket pintu biar langsung nyala. Stop kontak apa saklar, ini stop kontak di pojok-pojok seperti itu. Yang kelihatannya biar bisa rapi lah. Kayak misalkan nih ruang tengah. Ada ini kan kalau yang sini enak tengah-tengah, ini kan nggak mungkin tengah-tengah. Kalau satu ya dia harus lampunya harus lumensnya harus besar. Kalau ini kan dia pakai dua, di kanan satu, di kiri satu ya bebas aja. Kadang-kadang juga pakai lampu yang di tengah juga bisa sebenarnya, cuman lumensnya harus besar. Terus sisi satu, ini malah dua nih. Ini buat nembak kali di sini ya. Terus lampu taman, ya. Nah ini juga sebagai tugas kalian untuk melanjutkan yang kemarin ya, yang CCTV pakai denah rumah kalian lagi, cuman digambarin stop kontaknya ada di mana, lampunya ada di mana, sesuai yang sama yang ada di rumah kalian aja. Seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.